gini, kami punya bukti rekaman juga bahwa ketika melakukan mediasi tidak ada kekerasan, apalagi kekerasan terhadap anak, itu sangat fitnah sekali, atau kekerasan kepada Aska. Kami punya bukti rekaman, ya kami akan berikan kepada kawan-kawan untuk agar menilai bukti tersebut. Ya, bukti rekaman. Jadi kejadian ini waktu di Cibubur. Bang, itu kejadiannya kapan? Kejadian nanti kalau saya beri itu kejadian di bulan-bulan Februari ketika Aska kami datangi. Jadi dia sifatnya ya. Ini cemburu ya. Cemburu. Ini dia karena dia cemburu. Boleh salah Bu. Aska juga pernah menghina orang tua Ali. Ya. Kata pasar. Mengadu ke tetangga. Masalah ini kan tidak perlu diketahui tetangga. Kenapa harus membawa-bawa orang pihak lain gitu? Ini rekamannya. Oke, ya itulah cukup. Jadi gini, ketika mereka diskusi, kita proses mediasi, keadaan Aska marah-marah, tapi ketika datang Pak RT atau orang lain, dia tiba-tiba menangis. Langsung intonasinya menangis seperti dianiaya. Ini yang kejadian yang membuat kami shock gitu. Kok seperti ini gitu. Padahal di sini ada anak juga, dan Bu Aska juga mengeluarkan kekerasan verbal terhadap di depan anak. Walaupun sang anak itu masih umurnya masih 9 bulan. Tapi tetap tidak boleh dikasarkan, dan sempat ada bukan perebutan ya. Sempat anak itu dijedotkan tidak sengaja ke pintu. Itu yang membuat kami khawatir. Setelah itu kami rasa kita harus datang ke sini, ke KPAI, untuk meminta perlindungan. Nanti kami serahkan ke kawan-kawan rekaman tersebut agar bisa ditelaah apa yang terjadi, bahwa bukan karena seperti yang dituduhkan kepada kami adalah kekerasan, tapi lebih banyak sang istri cemburu. Kasus ini karena awalnya cemburu, dan setiap kali Aska ingin melakukan tindakan hukum harus melalui media. Jadi sudah berulang-ulang kali ini hal yang tidak baru lagi. Hanya dengan kuasa hukum yang baru, beliau baru memakai diekspos semuanya. Padahal ini adalah hubungan privasi mereka. Jadi mungkin nanti kawan-kawan bisa menilai dari dalam KPI hari ini, karena tim kuasa sebelumnya menyatakan datang memenuhi panggilan tugas, tapi ketika kami datang sebelumnya mereka belum menerima mereka untuk memenuhi panggilan itu. Jadi mereka belum sepenuhnya datang, belum memberi surat atau memberi apapun.
Jadi tidak benar bahwa mereka sudah datang ke KPAI, sudah melakukan tugasnya. Untuk Alif sendiri keberadaannya di mana tuh mereka? Nah, Alif mungkin minggu ini akan melakukan press conference kepada kawan-kawan untuk menyatakan apa yang terjadi sebenarnya yang dialami oleh beliau. Abang sudah ke dalam atau? Ya. Sudah ke dalam atau baru? Sudah. Dan dari pihak dalam Jadi kami kalau KPAI itu tidak bisa main masuk saja, beliau juga sibuk dan kondisi sekarang juga lagi PSBB, jadi kita harus kirim surat dulu untuk menanyakan itu. Harus secara formal kita harus katakan. Bang, ada kabar Aska Onginya selingkuh bang, benar nggak sih bang? Ya, kalau dari itu juga ada, tapi kami nggak bisa membicarakan hal itu tersebut di sini. ada buktinya bang? Ada dari kami. Buktinya berupa chat atau video atau apa? Kalau itu sudah privasi banget, mungkin kami belum bisa memberikan sepenuhnya. Kabarnya sama laki-laki berinisial ZZ bang pernah selingkuh bang? Oh, kalau ZZ mungkin jadi sebelum pacarnya Bu Onggi itu sebelumnya artis ada 2. Jadi saya nggak bilang mereka korban-korbannya Ibu Onggi, tapi Bu Aska Onggi ini selalu pacaran dengan artis. Belum sama Alif ya bang? Sebelum sama Alif sudah 2. Siapa aja bang kabarnya? Inisial ZZ dan inisial M. Dan setelah berhubungan dengan Alif, Bu Anggi Bu Aska masih berhubungan dengan Z ya? Saya bilang seperti itu. Saya rasa kalau dari dari Pak ZZ ada komunikasi, dia trauma juga dengan Bu Onggi itu. Tapi yang lebih berhak bicara mungkin dari inisial ZZ. Bang tadi kan sempat kita sempat dari Capil Jakarta Pusat nih bang. Gimana nih bang? Akta kelahiran yang dikeluarkan dari pihak abang ternyata bisa dibilang palsu. Diduga ada Juga pemalsuan ya. bang. Nanti kami lihat, kami belum datang ke Dukcapil, nanti kami akan melihat apa sih yang sebenarnya terjadi karena dari kami sendiri belum datang. Berarti ini dari lawyer yang pertama ya bang? Bukan dari Ya, karena Bu Aska sebelum ini mempunyai 5 lawyer. Jadi sudah Bu Aska ini sifatnya ada masalah hukum masuk media, ada masalah hukum media, walaupun masalah kecil. Sebelumnya juga beliau, ini kan kasus cemburu aja sebenarnya. Beliau juga cemburu dengan artis inisial LL. Ya, kakak yang berbeda sesama gender lah. Nah itu kan nggak mungkin sama Alif kalau bukan karena masalah pekerjaan mereka berkomunikasi. Sampai Ibu LL itu diteror dan ingin diadukan disomasi secara hukum. Cuman Pak Alif menstop agar jangan dilakukan hal tersebut karena sesama rekan profesi dan tidak baik dikit-dikit melakukan upaya hukum. hal yang dimaksud ini Lucita Dona bang? Sepertinya ya, kami ada surat kuasa yang belum ditandatangani. Bang ini yang membuat akte kelahiran ini adalah dari pihaknya Alif sendiri bang? Kami belum konfirmasi, Ya, Pak belum Alif tahu. belum menerima sesuatu pun, belum pernah menginikan dari akta sendiri. Tapi beredar di sini ada akte atas nama kedua orang tuanya bang. Sedangkan Alif sendiri kan warga negara Malaysia ya. Ya, saya belum bisa bicara banyak, hanya akta itu memang harus diberikan 30 hari setelah kelahiran. Dan memang rencana mereka ingin menikah secara negara. Karena Alif saat ini lagi memang ordernya lagi banyak. Beliau itu sempat ke Mekah untuk melakukan syuting berapa lama? 2 bulan, 3 bulan. Berarti tidak benar ya bang dari pihak Alif yang membuat akte kelahiran? Kami harus konfirmasi dulu apa yang sebenarnya terjadi, faktanya seperti apa. Bang, mengenai laporan yang di Polres bang, kekerasan itu bukti-bukti itu gimana tuh bang? Kalau saya lihat bukti-bukti tersebut berbeda dengan bukti-bukti yang Aska Onggi itu berikan kepada kami. Sampai ada darah, sampai apa. Bu Aska harus bertanggung jawab terhadap bukti-bukti yang diberikan. Dia harus berikan kalau secara gentle, memberikan waktu kapan perbuatan itu dilakukan. Kalau untuk di selatan waktu itu tidak ada kekerasan seperti itu. Kan nanti bisa dipertanggungjawabkan oleh Aska sendiri. Jadi hati-hati untuk mengeluarkan bukti.
Dan saya tidak bisa berargumen lebih banyak karena itu adalah domainnya di kepolisian. Tapi sudah dipanggil dari pihak Alif atas laporan Bu Aska di Polres Surakarta. Kalau dulu sudah ada. Dan kami mempunyai 4 saksi, 3 saksi. Dan tidak ada satupun yang melihat ada kekerasan. Hal tersebut dipicu adalah masalah yang kecil sekali yang tidak enak untuk dibicarakan di media massa. Waktu itu Alif sedang menghapus video-video yang broadcast video-video porno atau apa. Ibu Aska itu melihat, sangkanya dia sedang video call dengan wanita lain. Bu Aska saat itu langsung histeri, menjerit-jerit ingin keluar. Setelah ingin keluar, karena hamil 7 bulan, ya Pak Alif itu menahan, jangan pergi dong, ini kan ada anak 7 bulan. Dan itu kondisinya, ada 3 saksi di sana. Saksinya siapa aja Bang? Nanti saya harus ini kan, itu domainnya ini. Itu sudah ada, sudah pernah dipanggil dan mereka sudah pernah dipanggil. Tidak ada sampai darah atau yang katanya pemukulan kaki atau apa, saya Berlebihan tidak ada, sekali, berlebihan sekali. Bang, Ya. terus yang soal kasus menafkahi Bang, sampai sekarang katanya Oh ada Alif dong, tidak pernah menafkahi, ada. hanya dua kali, Ya. dan itu hanya Ya. berjumlah 500.000. Begini, kepada istri yang sebelumnya aja jumlahnya lebih banyak berpuluh-puluh juta lah. Nah, dengan Bu Aska kenapa seperti itu? Karena Bu Aska kan melarikan diri dan ada isu lainnya. Jadi kami ya konsultasi ya jangan terlalu banyak gitu. Kalau untuk hidup, untuk kita kan di sini untuk anak ya. Kalau untuk fun-fun aja kayaknya untuk seumuran Ibu Aska itu sudah tidak zamannya lagi gitu. Jadi kami tidak mau memberikan nafkah yang bukan buat anaknya, tapi cuma untuk hura-hura, kami nggak mau. Dan kami ada buktinya, ketika dia lari dari Alif, kami tetap memberikan nafkah biaya. tanggungan biaya. Itu ada. Dan Ada rinciannya Bang? Maksudnya ada bukti? ada bukti ya. Mungkin nanti kita lihat lagi upaya hukum lagi, apa sih penelantaran anak, penelantaran istri. Kita udah siap. Makanya saya selalu bilang ke Pak Alif, hati-hati bahwa mungkin Bu Aska sendiri sifatnya seperti itu. Jadi Pak Alif harus selalu ditemani oleh penasihat hukum atau temannya, jangan agar tidak terjadi fitnah, dan segala bukti harus dipersiapkan. Jadi kami sudah dalam 1 tahun ini sudah ada bukti-bukti. Berarti tidak benar tuh Bang, baru 2 kali transfer dan nominalnya hanya 500.000. Tidak benar. Ketika dia kabur ya itu kami ya tidak mau memberikan, karena keberadaan dia, kalau dia bersama laki lain atau apa, kami kan mempunyai Hak juga ingin tahu. hak juga, harga diri juga untuk seorang bapak seperti apa. Oke. Oke.